pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ayo ingat-ingat lagi. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang persebaran sumber daya alam Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas submateri selanjutnya, yaitu mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu ya kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya. Nah, seperti itulah kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai untuk belajar. Ibu akan memberikan gambar nih. Mohon disimak ya gambarnya, kemudian nanti kalian analisis. Setelah melihat gambar tersebut, ada yang tahu tidak itu merupakan gambar apa? Nah, gambar tersebut merupakan salah satu permasalahan kemaritiman di Indonesia. Sebelum membahas permasalahan kemaritiman di Indonesia, Ibu akan memberikan materi untuk kalian. Mohon disimak ya. Materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Kemudian, submaterinya yang pertama itu ada potensi kemaritiman Indonesia, yang kedua perikanan, yang ketiga hutan mangrove, yang keempat terumbu karang, dan yang kelima permasalahan kemaritiman di Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Submateri yang kedua yaitu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jika dibandingkan dengan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Submateri yang ketiga yaitu hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna.
Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Lalu, di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Submateri yang keempat yaitu terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya di Laut Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Lalu submateri yang kelima yaitu permasalahan kemaritiman di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Dengan luasnya laut Indonesia, membuat negeri kita memiliki potensi kekayaan yang begitu melimpah. Bermacam-macam jenis flora fauna air di Indonesia membuat negeri ini semakin indah. Kekayaan alam laut Indonesia sangat berpotensi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Akan tetapi, permasalahan yang terpenting dan tak disadari perannya ialah kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil. Masyarakat belum terlalu tertarik terhadap perikanan dan kelautan Indonesia dan masih banyak masalah lainnya, seperti sampah berserakan di laut, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, penangkapan ikan dengan cara ilegal, dan masih banyak permasalahan lainnya. Lalu, apakah hal ini akan dibiarkan terus-menerus? Tidak. Kita sebagai generasi muda harus memiliki tekad yang kuat untuk merubah kondisi seperti ini. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang nyata atas permasalahan tersebut. Dari materi yang sudah Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih belum mengerti, nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Selanjutnya, tugas kalian sekarang yaitu membuat kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kemudian kalian diskusikan ya soal seperti berikut ini. Setelah selesai berdiskusi, nanti kita akan ada sesi presentasi. Jadi mohon disiapkan untuk setiap kelompok untuk nanti melakukan presentasi selama 10 menit. Kita sudah menyimak ya, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu permasalahan kemaritiman di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri yang tidak menjaga ekosistem, tidak menjaga lingkungan, merusak lingkungan, dan tidak memperdulikan lingkungan. Maka, kita sebagai manusia perlu lebih peduli terhadap lingkungan serta mampu menjaga lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa hubung Ibu ya.
Jangan lupa tetap di rumah aja dan tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan lampiran-lampiran. Yang pertama yaitu penilaian sikap, seperti ini. Kemudian ada penilaian pengetahuan seperti ini. Ada soal, rubrik penilaian dan pedoman penskoran. Dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Terdapat instrumen penilaian keterampilan seperti ini.